Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Anggiarini dengan nomor induk mahasiswa 8111420281 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Di video ini saya akan menyampaikan mengenai diplomasi Indonesia-Malaysia dalam penyelesaian kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Konflik yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia yaitu mengenai perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang dijadikan sebagai sengketa wilayah. Ketidakjelasan batas-batas negara dan status wilayah sering menjadi sumber persengketaan di antara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara bertetangga sehingga dapat menimbulkan wilayah yang tumpang tindih yang dapat menimbulkan persengketaan, yang dimana pada akhirnya Hakim Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi yurisdiksi Malaysia. Persengketaan antar Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis mengenai hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi, pihak Malaysia justru membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia menganggap status quo wilayah tersebut masih berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa status kedua pulau tidak dapat ditempati sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Namun, Malaysia malah membangun permukiman di sana. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirim protes ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa dan belum diputus siapa pemiliknya. Pada tahun 1969, pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Pada tahun 1976, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara dalam KTT pertama ASEAN di Bali antara lain menyebutkan bahwa akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Akan tetapi, pihak Malaysia menolak. Mereka beralasan karena Malaysia juga mengalami sengketa dengan Singapura untuk klaim Pulau Batu Putih. Pada tahun 1991, pihak Malaysia menempatkan pasukan polisi hutan untuk melakukan pengusiran semua warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau. Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICJ kemudian melunak. Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Malaysia yang pernah diusulkan pula oleh Mensesnek dan Wakil PM Malaysia untuk membentuk kesepakatan final and binding. Dan tanggal 31 Mei 1997, kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Bagi Indonesia dan Malaysia, dua pulau ini punya arti yang penting, yakni batas tegas antar dua negara, yang menjadikan dasar klaim Indonesia atas Sipadan dan Ligitan adalah isi dari pasal 4 Konvensi Belanda dan Inggris tahun 1891 yang ditandatangani di London. Dalam pasal itu menyatakan bahwa kedua negara itu sepakat bahwa batas antara jajahan Belanda dan negara yang dilindungi Inggris di pulau yang sama diukur dari titik 4 menit 10 detik lintang utara di pantai timur Kalimantan. Dari titik posisi itu, lantas di Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan dua pulau dari rangkaian kepulauan yang terletak di Selat Makassar, di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah atau Malaysia Timur. Pulau ini dari sejarahnya merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Konflik bermula ketika Indonesia dan Malaysia menyelenggarakan pertemuan teknis hukum laut pada tahun 1967. Perselisihan pendapat mulai mencuat 2 tahun berikutnya, yaitu 1969 ketika kedua negara merundingkan penetapan batas landas kontinen. Indonesia dan Malaysia saling mengklaim dan menyatakan kedua pulau itu merupakan bagian integral dari wilayah negaranya. Pada awalnya, pemerintah Indonesia bersikap lunak dan beralasan tidak tepat untuk bertindak dengan keras dengan Malaysia karena menyusul persetujuan rujuk kedua negara 11 Agustus 1966. Sengketa Ligitan dan Sipadan sebenarnya sudah terjadi sejak masa kolonial antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris. Pulau Sipadan pernah dimasukkan dalam peraturan tentang pelindungan penyu oleh pemerintah Inggris pada tahun 1917. Keputusan ini ditentang oleh pemerintah Hindia Belanda yang merasa memiliki pulau tersebut. Sengketa kepemilikan pulau itu tak kunjung reda meski gejolak bisa teredam.
Sedangkan Malaysia juga memiliki dasar yang kuat untuk mendapatkan klaim kedua pulau tersebut, yaitu dengan berdasar Traktat Paris 1809 yang merupakan perjanjian perbatasan Malaysia dan Filipina. Kemudian perjanjian Spanyol-Amerika pada tahun 1900 dan perjanjian Inggris-Amerika Serikat pada 1930. Selain dengan dasar perjanjian tersebut, sepadan likitan merupakan hak turun-menurun dari Sultan Sulu yang menyerahkan kepada Spanyol, Amerika Serikat, Inggris, dan kemudian kepada Malaysia setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1963. Sehingga Indonesia tidak cukup kuat untuk mengklaim sipadan dan likitan karena Indonesia setelah ditinggalkan Belanda dan telah lama menelantarkan kedua pulau itu. Sesuai dengan aturan hukum internasional, hak atas wilayah bisa diperoleh pihak ketiga bila wilayah tersebut ditelantarkan untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik aslinya. Lalu, penyelesaian sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dalam persidangan, pemerintah kedua negara telah menyiapkan sejumlah pengacara setingkat internasional, di samping para pejabat kedua pemerintahan. Proses persidangan yang dilakukan di hadapan Mahkamah Internasional oleh Indonesia dan Malaysia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sesi argumentasi tertulis dan argumentasi lisan. Dalam argumentasi tertulis dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu penyampaian dasar dari klaim yang disebut sebagai memorial. Atas memorial yang disampaikan, masing-masing negara diberi kesempatan untuk menjawab dalam bentuk counter memorial. Counter memorial yang disampaikan oleh masing-masing negara kemudian dijawab kembali dalam bentuk reply. Indonesia dan Malaysia menyampaikan memorial mereka pada bulan November 1999, yang selanjutnya kedua negara menyampaikan counter memorial pada bulan Agustus tahun 2000, dan atas counter memorial yang disampaikan oleh masing-masing negara, masing-masing telah menanggapinya dalam reply yang disampaikan ke Mahkamah Internasional pada bulan Maret tahun 2001. Pada Juni 2002, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan argumentasi lisan mereka. Bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua negara tersebut ditolak oleh Mahkamah Internasional karena hasil rapat Mahkamah Internasional menganggap bahwa kedua bukti negara tersebut tidak memberikan bukti yang sangat kuat untuk mengklaim kedua pulau tersebut. Pada tanggal 31 Mei 1997 bertempat di Kuala Lumpur, Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Abdul Ahmad Badawi atas nama pemerintahnya masing-masing mendatangani persetujuan khusus untuk mengajukan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional. Pokok-pokok kesepakatan yang dimuat dalam persetujuan khusus tersebut adalah yang pertama, meminta dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Internasional untuk menentukan status kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasarkan semua bukti yang ada. Yang kedua, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Internasional untuk menguji keabsahan tuntutan masing-masing negara berdasarkan sumber-sumber hukum internasional yang berlaku sesuai pasal 38 Statut Mahkamah. Yang ketiga, penyampaian naskah Special Agreement ke Mahkamah Internasional akan dilakukan kedua pihak bersamaan melalui joint notification setelah masing-masing pihak meratifikasi dan menukarkan naskah klarifikasinya. Akhirnya pada tanggal 17 Desember tahun 2002, Mahkamah Internasional dalam sidangnya telah mengeluarkan keputusannya, yaitu bahwa kedua pulau tersebut adalah milik Malaysia berdasarkan pertimbangan bahwa kedua pulau itu telah lama diadministrasikan oleh Inggris dan selanjutnya oleh Malaysia atau yang dikenal dengan prinsip efektivis. Demikian saya sampaikan terkait dengan diplomasi Indonesia-Malaysia dalam penyelesaian kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Jika ada salah kata dan salah informasi, mohon maaf dan mohon maklum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.